صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علم لدني والمشرب الهني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجماعتنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عبدك لطيف ورسول الله وسيلته أنت لها يا إله ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نبسل بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita bertatap muka dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Maka kita semua harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridui oleh baginda Nabi, orang-orang yang dicintai Nabi, dan insya Allah kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab ringkasan dari kitab Al-Ihya, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas sholat gerhana matahari. Jadi ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan, gerhana matahari dan gerhana bulan. Mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, atau mungkin tidak pernah sama sekali, ya, karena kesibukan seseorang kadang menjadi penghalang tidak bisa melaksanakan sholat gerhana matahari atau rembulan. Sholat gerhana matahari dan rembulan itu boleh dilaksanakan sendirian, tapi anjuran itu berjamaah. Bisa di masjid, musola, atau di lapangan. Nah, itu boleh ya. Dan kita kalau bisa pernah melakukan walaupun sekali, nanti biar tata caranya saya sampaikan, karena tata caranya berbeda. Ya. Tata caranya berbeda, sehingga kadang kita ini sering melihat tapi tidak pernah melaksanakan. Ya, itu sering terjadi. Maka ini ilmunya nanti biar dipelajari, diperhatikan, terus disimpan. Nanti kalau ada gerhana matahari bisa dibuka dan kita bisa melaksanakan. Dan
itu bagian dari rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama hadiah Fatihah untuk orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih sehat, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, ya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan sembuhan, yang wafat insya Allah dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haidin niyah biniyatin salihah wa ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian ya, yang berikutnya Fatihah untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, tua, muda, TK, SD, SMP, perguruan tinggi, atau anak kita yang sudah menikah pun ya, itu masuk di dalamnya. Kita doakan insya Allah anak-anak kita selamat di dunia dan akhirat insya Allah Ta'ala. Yang menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, yang bekerja insya Allah rezekinya melimpah berkah, halalan, thayyiban, mubarakah. Yang sedang menuntut ilmu insya Allah dijaga oleh Allah, ya, dijaga dari pergaulan bebas, perzinaan, narkotika, LGBT. Ya, doa kita senantiasa membersamai anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah على هدي بنية الصالحة وإلى خضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk kita yang hadir, mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah keluarganya, berkah usianya, banyak rezekinya, bisa menunaikan haji dan umrah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, kita semua termasuk orang-orang yang dirindui oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan kemudahan untuk pergi haji, dan insya Allah bukan hanya kita, tapi anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah rezekinya terus mengalir lancar. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Faslun fi salatil kusuf. Faslun menerangkan tentang melaksanaan sholat gerhana. Jadi sekali lagi, gerhana itu ada dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi tidak ada gerhana ekonomi ya, yang ada adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi itu sudah zaman terdahulu ya. Jadi kalau kita melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena wah ini buminya sudah tua ya,
Mulai zaman Nabi sudah ada gerhana matahari, bulan itu sudah ada. Jangan kemudian ini sudah tua. Sebelumnya juga sudah terjadi. Atau kemudian, wah ini ada gerhana matahari, ini mataharinya dimakan buto hijau. Nggak boleh seperti itu. Karena ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ini kenapa terjadi gerhana matahari? Wah, karena ada tokoh yang terkenal wafat, nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Kemudian, oh ini terjadi gerhana karena apa? Karena Palestina perang dan Israel, nggak ada hubungannya. Apa nggak ada hubungannya? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya putra namanya Ibrahim. Ya. Jadi Rasulullah itu punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Waktu masih bayi itu Rasulullah itu senang banget, ya. Namanya punya anak, ya. Lucu umur setahun, umur 2 bulan, 3 bulan, itu sedang lucu-lucunya, sedang asik-asiknya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Nabi itu bersedih sekali atas wafatnya. Nangis juga Nabi, yang namanya manusia tetap nangis. Kemudian masyarakat yang ada di Madinah mengatakan begini, wah ini terjadi gerhana matahari karena apa? Karena putranya Muhammad wafat. Ya, putranya Muhammad wafat. Nah, itu tidak ada hubungannya, tidak, dan itu tidak boleh. Itu. Bahkan ada yang nyinyir, ya. Kanjeng Rasulullah itu dinyinyiri. Jadi orang nyinyir itu sejak dulu sudah ada. Jadi kalau ada orang nyinyir dengan kita, ya berarti ya mirip-mirip zaman jahiliyah dulu. Nabi saja dinyinyir. Apa nyinyiran kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi kan punya anak laki-laki, kemudian meninggal dunia. Bilang begini, rasain lo Muhammad nggak punya keturunan, gitu ya. Disebut dengan abtar, inna sanaka wal abtar. Nabi itu nggak punya keturunan. Karena kalau punya anak perempuan, itu bagi orang Arab itu apa ya namanya, nggak asik gitu ya. Perempuan itu memang menghabiskan bedah, tentu saja namanya perempuan. Kemudian biaya hidupnya tinggi, ya. Kemudian apa namanya, proteksinya itu juga tinggi. Pokoknya pusing kalau orang Arab punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Sehingga kalau ada orang hamil itu pasti berharap anaknya itu laki-laki. Jadi kalau ada orang Arab istrinya hamil pada waktu itu was-was, jangan-jangan nanti anak saya perempuan. Wah, itu pusing. Sampai wajahnya itu cemberut, wajahnya itu gelap, auranya tidak ada karena apa? Pinginnya itu punya anak laki-laki. Nah, kalau punya anak laki-laki punya kebanggaan. Siapa namanya? Fahad. Itu langsung itu kira-kira satu kampung itu dikasih tahu semua. Siapa anakmu? Anak saya itu Fahad, Raja Rimba. Siapa anaknya? Namanya? Anak saya namanya itu Usama. Usama juga Raja Rimba. Siapa namanya? Anak Al-Laits, Raja Rimba. Siapa namanya? Haidar. Itu artinya semuanya Raja Rimba. Itu kalau sudah bersuara itu di hutan itu kan semua pada takut. Jadi orang Arab tuh memberi nama anak laki-laki itu dengan nama-nama yang top agar lawan-lawan politiknya, lawan-lawannya itu gemetar tatkala mendengar anaknya namanya adalah diambil dari Raja Rimba. Itu filosofi orang Arab. Tapi kalau anak perempuan, wah itu susah banget. Wah ini sudah gimana ini, anak saya itu perempuan. Kira-kira kalau ketemu anakmu laki atau perempuan, nggak jawab kira-kira. Muswadda, wajahnya itu gelap, kayak berduka. Beda dengan orang Indonesia. Anak perempuan, itu senang, Masya Allah, punya anak perempuan ini nanti akan taat, yang merawat orang tuanya, yang taat, itu anak perempuan semua. Jadi berbeda ya orang Jawa dengan orang Arab. Kalau anak perempuan di Jawa itu istimewa karena rata-rata taat. Yang ngerti orang tua itu anak perempuan. Begitu datang disambut sama anak perempuan, dibuatkan kopi. Ya kalau sakit dipijit, anak laki-laki. Begitu orang tuanya datang, itu ditinggal main HP. Kadang mau kemana? Ngopi keluar. Itu kan anak laki-laki. Nah, itu beda ya filosofinya. Nah,
Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Ibrahim wafat, ya, itu orang jahiliyah mengatakan, pertama, ini terjadi gerhana karena apa? Putra Rasulullah SAW wafat. Terus orang yang benci, rasain loh Muhammad nggak punya keturunan. Akhirnya Rasulullah itu bersedih ya. Itu jadi nggak ada hubungannya antara gerhana matahari dengan kematian seseorang atau matinya seorang pemimpin, atau mengatakan matahari itu dimakan buto, atau matahari itu sedang berduka, nggak ada hubungannya. Maka di sini akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil kusuf. Faslun fasal, suatu fasal yang menerangkan di dalam masalah sholat gerhana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya matahari dan bulan ayatan, dua-duanya tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau kita melihat matahari itu tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir yang lain. Ya, kalau kita melihat matahari itu sudah bertasbih. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayatun min ayatillah. Inna syamsa wal qamar. Nah, sesungguhnya matahari dan rembulan ayatani min ayatillah. La yakhsifani limauti ahadi wala lihayatihi. Ya, tidak ada apa namanya la yakhsifani, terjadinya gerhana bukan limauti ahadi minan nas, karena ada orang yang meninggal dunia di antara manusia. Nggak ada hubungannya. Ya, kalau ada hubungannya, ini raja mati gerhana, capek nanti mataharinya, tutup terus. Ya, kalau tutup terus, kasihan ibu-ibu nggak bisa belanja. Nah, kalau matahari tutup ya. Jadi kalau matahari itu apa namanya gerhana itu tidak ada kaitannya, sebagaimana yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Inna syamsa la yakhsifan limauti ahadin minan nas wala hayatihi, dan juga tidak ada hubungannya dengan kelahirannya. Ini kenapa terjadi gerhana? Karena lahirnya calon pemimpin bangsa Indonesia 2024 nggak nyambung ya. Cuma sembung naik becak nggak nyambung, Cak. Sudah. Pokoknya nggak nyambung, nggak ada hubungannya 2024, 2021, 2026, 2028 nggak ada. Ya, matahari ya. Yang ada hubungannya itu ibu-ibu kalau matahari tutup nggak bisa belanja ya, maksudnya ya. Kemudian faida ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillah wa ila shalah. Jika engkau melihat hal tersebut terjadi gerhana, bersegera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sholat. Nah, ini berzikir kepada langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang kita ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mengingat, iya, ini matahari tidak muncul itu sudah segelap ini. Bagaimana kalau terjadi hari kiamat? Oh, itu kan akhirnya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat suatu saat akan terjadi hari kiamat di mana matahari tidak muncul. Ya, kalau banyak cerita itu matahari itu terbit dari barat. Oh, itu. Nanti kiamat. Kalau sekarang itu kan masih dari timur, kan? Berarti kiamatnya masih lama. Tenang ya. Tenang, nggak usah misalkan kapan ini terjadi kiamat atau ada huru hara. Oh, ini ada kiamat. Nggak perlu susah. Ya, nggak perlu susah. Karena ada seorang sahabat itu tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah tidak segera menjawab. Tanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Rasulullah tidak perhatikan. Tanya lagi,
mata sa'ah, kapan sih terjadi hari kiamat? Terus Rasulullah tanya, kamu sudah siap memang? Enggak ya Rasulullah ya, sholat saya ya pas-pasan, puasa saya juga pas-pasan, semua ibadah saya itu pas-pasan. Hanya saja satu, aku cinta Allah dan engkau wahai Rasulullah. Ini ahibbullah Rasul. Aku cuma modal saya satu. Apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Wah Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbab. Iya itu. Berarti kamu sudah sukses. Ya, kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi nggak usah khawatir. Eh, tanda, misalnya kan ada gerhana besok kiamat atau ada orang mengatakan kiamat itu terjadinya sudah ada tanda-tandanya di mana di Mekah itu hijau itu sejak dulu kalau musim hujan seperti itu. Oh di Mekah banjir, oh zaman Nabi itu zaman Umar bin Khattab sudah banjir. Oh, jadi oh Arab, iya Arab kalau hujan seperti itu terjadi banjir dan sebagainya. Iya, itu sejak dulu seperti itu. Ya, sejak dulu seperti itu. Jadi terjadinya gerhana matahari itu bukan karena dipengaruhi matinya orang tertentu atau kelahiran orang tertentu. Cuma fa idza ra'aitum dzalika famsa'u ila dzikrillah wa ila shalah. Jika kalian melihat itu semua, maka segera berzikir kepada Allah dan juga melaksanakan sholat. Ya, sholatnya itu sholat sunnah, sholat sunnah gerhana. Kemudian diterangkan, saya baca. Wa idza khasafa asy-syamsu wal qamar nudi shalat. Terus kalau sudah terjadi seperti itu, ya, di masjid berkumpul, bilalnya bilalnya juga sudah siap, imamnya juga siap, makmumnya juga siap, langsung berdiri as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah, semua berdiri untuk melaksanakan sholat. Wa yusalli al-imam bin nasi fil masjid rakaatain. Kemudian melaksanakan sholat ya, imam dengan makmumnya di masjid 2 rakaat. Bayar fi kulli rakaatin ruku'an. Pada setiap ruku itu 2 ruku. Awa ilihima atwal min awakhirima. Yang pertama, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Wajhar dan di suaranya dikeraskan. Wastabu ayyamid as-salata ila inkisya, dan disunahkan memanjangkan sholatnya sampai kapan? Sampai matahari atau sampai gerhana itu selesai. Jadi gitu caranya. Jangan dicepatkan ya. Walaupun tidak apa-apa, dianjurkan itu dipanjangkan sampai proses gerhana itu sudah selesai. Nah, di bawah ini akan saya terangkan tata caranya dan niatnya. Nah ini niatnya ya. Gak usah kuliah di jurusan apa namanya, di jurusan dirosasi nama di mana di UIN atau di mana. Ini sudah lebih dari kuliah ini. Ini lebih dari kuliah ini, ya. Nah, ini atau di pondok ini lebih dari pondok ini. Ini kita belajar tentang tata cara sholat, haji itu kalau kuliah itu lama. Ini alhamdulillah kita oleh Allah SWT diberikan kemudahan, Om Sol memberikan fasilitas untuk belajar seperti ini dan insya Allah manfaat dan berkah ya. Ini niatnya, niat sholat gerhana. Usolli sunnatan likusufis syams imaman ma'muman lillahi ta'ala. Usolli, saya niat sholat sunnah gerhana matahari imam atau makmum karena Allah. Nah, nanti tinggal dilihat kita makmum atau imam. Kalau model-model seperti Mas Adit itu potongan makmum ya, potongan makmum. Nah, nanti kalau imam itu malah bingung. Ini sholat apa ini? Ya, karena apa? Karena dulu ada cerita namanya cerita ya, Abu Nawas ya. Cerita lucu ini Abu Nawas. Jadi dia itu memang nggak ngerti sholat jenazah. Sholat jenazah. Ya berhubung tidak pernah mondok, tidak pernah belajar, ketika di tengah-tengah masyarakat disuruh jadi imam sholat jenazah. Langsung sholat jenazah ada ruku, ada sujudnya. Makmumnya itu bingung, wah ini gimana? Karena Abu Nawas itu ya orang lucu, cerita-cerita lucu itu, anekdot. Ditanya, Syekh, kenapa tadi ada ruku dan sujudnya? Kamu tahu, jenazah ini dosanya itu sudah nggak terhitung. Oh,
Padahal dia itu lupa. Padahal itu lupa. Ya namanya orang awam kan gitu. Kadang kita kalau ke masjid itu harus siap-siap bisa khutbah, bisa khutbah. Sebab kadang di masjid tiba-tiba khotibnya tidak datang, kita disuruh naik khutbah Jumat, nah kita sudah bisa, ya sudah bisa, ya seperti itu. Kadang tiba-tiba, ya ini saya ini, tiba-tiba disuruh khutbah nikah, ini gimana ini? Nah, akhirnya kita belajar. Tiba-tiba ada yang meninggal dunia, akhirnya tiba-tiba disuruh ikut memakamkan, disuruh mentalkin, akhirnya kita belajar. Nah, karena memang tidak semua orang itu mampu seperti itu, maka kita belajar seperti ini, kita simpan, kita niati ibadah, karena suatu saat akan bermanfaat. Nah, seperti ini niatnya. Usolli sunnatan likusufi syamsi imaman atau makmuman. Ini garis miring itu atau ya, atau artinya itu posisi kita sebagai apa. Jangan kemudian dibaca usolli sunnatan likusumsi imaman atau makmuman lihatlah, ketawa nanti makmumnya. Loh, kok ada ataunya? Ya itu tulisannya seperti itu ya, karena memang tidak diterangkan. Ya, karena tidak diterangkan. Makanya perlu belajarnya seperti itu. Ada yang menerangkan. Ada yang menerangkan. Tidak tekstual langsung dibaca. Ada nenek-nenek disuruh sambutan, dibuatkan oleh cucunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para hadirin dan hadirat, itu kan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara itu ada tulisan dua. Nah, karena cucunya bikin, biar apa? Biar mudah. Bapak dua, ibu dua, saudara dua. Itu yang dengar ya Allah. Nah, yang seperti itu terjadi. Makanya saya jelaskan nih. Usolli sunnatan likusufi syamsi imaman. Nah, berarti nanti statusnya kalau imam baru lillahi ta'ala. Atau makmuman. Makmuman lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai usolli sunnatan likusufi syamsi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu malaikat itu mau mencatat itu juga bingung. Ini gimana ini? Ini makmuman tapi kok ada ataunya. Ya itu caranya seperti itu. Garis miring itu artinya atau. Terus kita lanjut. Kesunahan pada gerhana matahari. Menyerukan sholat sunnah. Artinya sholat sunnah di gerhana matahari atau bulan itu sunnah. Terus yang tidak sholat ya tidak apa-apa. Jangan kemudian kamu nggak sholat sunnah, dosa lo, namanya sunnah itu ya tidak wajib. Kalau tidak mengerjakan ya tidak apa-apa. Kalau diwajibkan itu malah membahayakan. Membahayakan karena apa? Menuntut orang untuk melakukan. Misalkan di Indonesia terjadi gerhana, yang sholat itu akan tidak banyak. Kemudian karena ada yang mengatakan wajib, berarti kan menghukumi orang dosa. Karena kalau wajib itu kalau tidak dikerjakan dosa, maka statusnya adalah menyerukan sholat sunnah. Tidak hanya menyerukan, ayo sholat sunnah, kamu enggak? So, saya enggak, saya mau ke matahari, enggak boleh gitu. Menyerukan artinya bersama-sama untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, bisa dilaksanakan di masjid atau di rumah atau di lapangan. Melaksanakan sholat di dalam masjid 2 rakaat bersama imam, itu kesunahannya. Kalau sendirian misalkan ya nggak apa-apa, boleh. Ya, sama istrinya boleh sholat sunnah. Ya, boleh sholat sunnah di rumah. Cuma jangan sampai khutbah. Kalau berdua sama istrinya nanti diketawain istrinya. Khutbahnya kok gitu? Iya ini masih belajar. Istrinya protes. Khutbahnya kok nggak sama? Ya memang baru belajar. Ya, rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua. Nanti ada pertanyaan begini, kalau ternyata gerhananya itu cepat ya, proses gerhana itu kadang kan ada tulisan, ada sebuah analisis, ada sebuah penjelasan, ini besok akan terjadi gerhana matahari hanya beberapa menit. Nah, berarti kalau beberapa menit itu jangan panjang-panjang, disesuaikan lah, disesuaikan. Ada gerhana total, nah, kalau gerhana total itu berarti cukup lama. Nah, berarti kita kapan melaksanakannya? Ketika sudah terjadi gerhana. Jangan sampai hari ini akan terjadi gerhana pada jam 10.50 atau jam 11.
Kemudian kita pagi-pagi sambil sholat Tuhan. Ayo kita dahului dulu sholat gerhana. Nah, kan hari ini kan belum. Jadi pas ya pelaksananya pas saat terjadi gerhana yaitu pada puncaknya. Nah, itu ya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Hendaknya melaksanakan sholat sampai gerhana tersingkapkan. Ya, di sini disebutkan ayyumidda as-shalah ilang kisyafihima, sampai pelaksanaan, sampai proses gerhananya itu rampung selesai. Kemudian diakhiri dengan khutbah, ya, khutbah Jum'ah, khutbah gerhana. Contohnya begini, kalau biasa khutbah insya Allah bisa. Ya, kalau biasa khutbah, ya hampir mirip-mirip dengan khutbah Jumat ya. Namanya khutbah ya gitu. Jadi saya berikan contoh ya, khutbah apa namanya, khutbah gerhana. Nah, jadi ini ada contohnya. Nah, misalkan gini, Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Alhamdulillahil malikul haqqil mubin. Alladzi arsala ayati ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'al a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum binafsi wa iyaya usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala wa min ayati lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyams wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqun in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam inna syams wal qamar ayat min ayatillah. Menurut para jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat fenomena yang luar biasa, terjadinya gempa, terjadinya gerhana ya, gerhana matahari. Ini adalah bukti dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai kira-kira 15 menit, kemudian duduk, setelah duduk berdiri lagi, khutbah yang kedua saya seperti khutbah Jumat ya. Cuma isinya ya tentang tanda-tanda alam semesta. Jangan sampai khutbah gerhana matahari isinya tentang pernikahan, ya nggak nyambung. Ya, coba sembung naik beca nggak nyambung, Cak. Sesungguhnya pernikahan itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama menjadikan keluarga. Ini khutbah gerhana kok isinya pernikahan, maka itu namanya khutbah nikah. Khutbah nikah ya seperti itu. Maka disesuaikan dengan kondisi alam dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan Mas Adit. Ini tata caranya ya, tata caranya. Nah, kita harus memahami tata caranya. Pertama, ya, membaca niat sholat gerhana sambil takbiratul ihram. Ya tadi yang saya usoli, ya, sunnatan likusubis syamsi. Ya, rakaat ini mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman. Nah, begitu. Yang kedua, urutan kedua, membaca doa iftitah dilanjutkan dengan ta'awudz ya. Itu boleh membaca iftitah atau tidak juga nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi. Terus bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya ya, yang panjang nggak apa-apa, surat Al-Baqarah kalau itu durasi durasi gerhananya panjang lama, itu surat Al-Baqarah ya, itu kalau hafal. Kalau nggak hafal ya kulhu saja juga nggak apa-apa. Ini yang penting kita bisa sholat ya. Kemudian baca surat Al-Fatihah, dari surat lainnya disunnahkan membaca surat Al-Baqarah, namun boleh juga surat pendek lain, adapun pembacaannya diniatkan secara sirri. Jadi bacanya itu sirri. Sirri tanpa dikeraskan biar tetangganya nggak datang semua. Ini disunahkan sirri.
Ya, kalau misalkan keras, maka tidak apa-apa, tapi kesunahannya adalah sirri. Sirri itu apa? Pelan, lirih, silent. Ya, terus lanjut. Nah, setelah itu rukuk, rukuk. Ya, setelah rukuk, nah, apa yang dilakukan setelah rukuk? Ya baca ya itu. Bangun dari rukuk ya atau i'tidal. Setelah itu apa? Setelah i'tidal langsung sujud tapi dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, setelah rukuk itu tidak langsung sujud, nggak boleh langsung sujud. Nah pada saat itu ya, dilanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, disunahkan baca surat Ali Imran atau boleh juga surat pendek. Wah ini pokok kalau surat panjang itu sudah angkat tangan. Jadi rukuknya nanti 2 kali ya, dua kali. Nah, ini terus lanjut rukuk yang kedua. Nah, rukuk yang kedua setelah itu bangun dari rukuk atau itidal, imam membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Terus baru dilanjutkan sujud. Nah, setelah sujud berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Ya, rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya disunahkan baca An-Nisa. Wah ini panjang ini. Nah, itu dipastikan itu nggak mau nih sholatnya karena apa? Belum melakukan sudah dikabari surat apa? Surat An-Nisa, surat An-Nisa. Makanya nggak usah panjang-panjang, pendek. Disunahkan baca surat An-Nisa atau boleh juga baca surat pendek lainnya dibacakan dengan sirri atau terus sujudnya juga nanti sujudnya tadi kan 2 kali sujud, terus lanjut ke atas Mas Adit. Oh, ke bawah bawahnya. Nah, bangun dari ruku ya atau i'tidal, imam membaca Sami Allah liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'us. Terus ruku kedua ya. Ya, ini urutannya ke atas ini. Urutannya kedua ini ruku ya. Bangun dari ruku i'tidal ya, seperti rakaat pertama ya, tidak langsung sujud tapi dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat itu ada 2 ruku dan 2 sujud. Prakteknya sama. Jadi prakteknya sama sampai kemudian diakhiri dengan salam. Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru dilanjutkan khutbah. Ini khutbah ya. Maka ada gambarnya Mas Adit. Gambarnya itu nanti bisa dibagikan ya berikutnya. Nah ini saya ambil dari Kemenak ya, tata cara sholat gerhana itu bisa disimpan ya sewaktu-waktu di rumah ya, melaksanakan bersama keluarga atau di masjid. Ini ada panduannya dan insya Allah kalau di masjid itu sudah ada kiainya, ada ustadznya, ada pembimbingnya, ada yang memimpin sehingga nanti pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik, lancar, baik sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita berusaha nanti kalau terjadi gerhana melaksanakan sholat. Minimal dalam kehidupannya itu pernah melaksanakan sholat gerhana. Dan biar tahu bagaimana tata cara sholat gerhana. Demikian Mas Adit. Saya kembalikan waktunya kepada hadirin. Baik, alhamdulillah. Ucap hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Halim. Sholat gerhana ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi ilmu baru nih. Walaupun yang sudah diulang-ulang, tapi memang karena kita jarang, hari ini diingatkan kembali. Mudah-mudahan menjadi hasanah yang baru, hasanah ilmuwan baru buat kita semua. Ternyata Ustadz, saya dapat dapat broadcast kalau malam ini ada ini gerhana, tapi gerhana bulan.
Ya nanti langsung praktek nanti. Tinggal niatnya saja diganti. BMKG seputar gerhana bulan sebagian 29 Oktober 2023. Nah, puncak di gerhana diperkirakan terjadi pada pukul 03.15. Silakan kan. Malam ya? Oh iya, malam jam 3.15. Allah. Ya udah diatur ya. Nanti langsung praktek. Mudah-mudahan ya dipraktekkan. Atau praktek tidur. Mimpi apa? Saya mimpi sholat gerhana. Wah, ternyata sholat gerhana tapi dalam mimpi. Itu enak hati. Baik, terima kasih Ustaz Azim, Bapak Ibu semua. Oke, materinya bisa di-download ya Bapak Ibu. Nah, itu Mbak Cici sudah share materi pagi ini, bisa di-download. Silahkan dicek di kolom komentar kolom chat. Baik, oke, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nah, di sini saya lihat belum kelihatan ya Ustaz pertanyaan. Saya cek dulu di YouTube. Masih belum. Ustadz, kalau malam ini kan gerhana bulan Ustadz. Dan niatnya bagaimana Ustadz? Ya tinggal diganti ya. Ya usolli. Ya tadi kan gampang ya. Usolli sunnatan lil khusuf. Nah, pakai khusuf ya. Jadi jadi slide yang berapa ini Mas? Slide yang ketiga coba ditunjukkan. Nah, coba dapat. Itu kalau matahari pakai kap khusuf, kalau bulan namanya khusuf. Khusuf. Ini huruf kaf coba diganti khusuf. Ya. Saya niat sholat gerhana bulan. Ya. Makmum atau imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusuf diganti khusuf. Begitu. Niatnya tinggal diganti yang ya li khusufi sama li khusufi al-qamar. Ya, kalau ini kan matahari. Li khusufil qamar. Atau habis ini saya tuliskan. Ya. Sunatan li khusufil qamar. Ya, sebentar saya tuliskan. Kalau sendiri langsung lillahi ta'ala ya, Ustaz? Ya. Habis ini saya kirim. Bentar saya tulis Mas Adit. Saya kirim di kolom chatnya gimana? Belum masuk Ustaz. Ini. Oh ini alifnya enggak. Alifnya belum. Usolli sunatal kusufir ini al-qamar belum. Usolli sunatal kusufil qamar ini. Kalau menggunakan al-khusuf itu secara otomatis. Kalau tanpa al-khusufil qamar. Jadi ini nggak usah ya. Al-khusuf kalau dalam bahasa Arab itu begini. Kalau ada kalimat ditambahi huruf alif lam itu sudah namanya ma'rifat, sudah jelas. Nah, misalkan qamar. Jadi al-qamar, kalau al-qamar itu sudah jelas. Jadi kalau ada kalimat ditambahi huruf alif lam itu namanya sudah jelas. Kalau belum jelas itu berarti
tidak ada alif lamnya. Misalkan al-kusuf ya. Al-kusuf berarti otomatis namanya gerhana matahari. Kalau al-khusuf berarti otomatis gerhana bulan. Tapi kalau tanpa al dia ditambah gini. Usolli sunata khusufal qamari, usolli sunatan khusufal asyamsi. Jadi ada aturan dalam bahasa Arab itu seperti itu. Ini memang harus belajar bahasa Arab. Belajar sedikit bahasa Arab. Makanya kenapa para ulama itu harus mengerti bahasa Arab? Karena kalau tidak mengerti juga bahaya. Saya sering mendengar penjelasan-penjelasan di TikTok apa itu? Ini doanya itu mantap, tapi ternyata penjelasannya mantap, cuma bacanya nggak bener. Makanya di pondok itu perlu ngaji. Ini karena apa? Karena itu tadi ngaji atau belajar itu harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya itu kan menjadi ayah milakes. Gitu. Ustaz, nah ini sudah ada masuk pertanyaan Ustaz. Masih dengan materi yang sama, materi yang nyambung. Niatnya boleh nggak Ustaz dalam bahasa Indonesia Ustaz? Boleh ya, boleh. Karena niat itu ya, niat dengan menggunakan bahasa Indonesia itu dilafadzkan ya dengan bahasa Indonesia, dan niat yang aslinya itu di dalam hati. Maka niat lafadz itu kan di luar sholat. Saya niat sholat gerhana matahari atau bulan 2 rakaat Allahu Akbar, dan mulainya sholat adalah takbiratul ihramnya tadi itu. Gitu. Begitu Mas. Baik, terima kasih Ustaz. Ustadz, saya pernah dengar katanya selain sholat sunnah juga perlu takbiran. Apakah benar? Takbiran apa? Ya Pak Rahmadi mungkin bisa ini Pak Rahmadi. Mungkin ada ini Ustadz, ada dimulai takbiran dulu gitu. Mungkin. Saya belum pernah mendengar. Kalau mungkin pikiran ya, kalau zikir ya tidak harus spesifik takbir, karena takbir itu ada takbir namanya takbir di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dan itu takbir yang ada kaitannya dengan perayaan 2 hari raya. Mungkin kalau zikir ya daripada diem ya, atau takbir ya takbir dalam bentuk artian zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau zikir yang sudah disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Oh, sudah hari raya ini. Nah, itu. Ya, betul. Baik, terima kasih Ustadz. Saya baca di chatnya Ustadz Azim itu bacanya niatnya itu usola atau usoli, yang benar maaf. Usoli ya. Usoli. Oh, itu kan ada usoli. Jadi tulisan begini ya. Ini kaitannya dengan bahasa juga. Li itu tidak harus di bawah. Tidak harus di kasroh. Li itu posisinya di bawah tasjid. Walaupun di atas itu bisa tetap bacanya li usolli. Ya. Jadi huruf itu usolli, itu huruf kasrohnya itu di bawah tasjid itu bacanya usolli. Kalau orang Indonesia itu loh ini ke usolla ini. Kalau orang sudah mengerti bahasa Arab itu walaupun di atas tapi posisinya itu di bawah tasjid. Karena yang sesungguhnya usul, kalau ilmu bahasa itu gini. Saya berikan contoh ya. Saya ini nggak apa-apa belajar bahasa Arab dikit-dikit. Tambahan ilmu. Ini akhirnya nanti bisa bersaing dengan saya ini belajar bahasa Arab. Nah, coba. Itu aslinya tulisannya begitu. Tasjid itu 2 kalimat, aslinya 2 kalimat. Usol
Nah, lam yang depan itu kan mati. Ya, orang Arab itu nggak mau, ya, li, nah, gitu. Jadi satu huruf mati kemudian dimasukkan lagi satu huruf. Akhirnya untuk memudahkan digandeng, akhirnya menjadi usol, nah, li. Akhirnya menjadi begini. Nah, tapi di situ ada tasjidnya, li. Berarti double aslinya itu suara double itu. Seperti tanwin itu kan suara double itu. Misalkan inna, inna. Saya berikan contoh misalkan, eh, misalkan inna, in, inna itu kan suara do, inna. Nah, itu aslinya kan tulisannya begini, in, in, nunnya satu mati, baru kemudian ditajid akhirnya inna, gitu. Oh ini tambah pinter nanti bahasa Arabnya, bisa langsung belajar, bisa ke Arab ini. Inna. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu kalau inna karena suaranya dua, akhirnya menjadi gunnah dalam bahasa Arab. Inna, bacanya gitu, nggak boleh inna. Ya, kalau berarti ada nya. Inna, inna. Innal insana, innal insan, maka disebut dengan idgham, apa, memasukkan huruf satu ke huruf lainnya. Nah, kemudian yang tanwin itu sebenarnya suara nun. Saya beri contoh. Uh, rokatan, ya, rokatan. Nah, rokatan itu sebenarnya suara nun. Nah, rokata terus ada nun. Rokatan, berhubung nggak enak kan bacanya, akhirnya orang Arab tuh dibaca apa, rokatan, maka tanwinnya itu tak marbutoh di tanwin, maka bacanya rokatan, itu artinya suara nun. Nah, tanwin, ya, huruf tanwin itu tidak akan bisa menyatu dengan huruf al. Kalau rokatan itu di depannya itu tidak boleh ada al rokatan, nggak boleh. Berarti kalau ada alnya, al-rokatu. Kalau alnya dibuang jadi rokatan atau rokatin atau rokatun. Jadi tadi sekali lagi usolli di bawah tasjid itu huruf di kasroh, maka punya usolli. Itu ya, itu bahasa Arab, bahasa Arab. Makanya kalau ada orang ngajar tapi nggak ngerti bahasa Arab itu kan ayahab. Karena dalam bahasa Arab itu juga ada perubahan-perubahan kalimat. Nanti akhirnya melahirkan tekstual yang ya bahaya ya. Nggak bahaya, tak ya bahaya kalau nggak ada apa namanya. Gitu. Silakan ada pertanyaan lagi. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke. Ustadz, bagaimana jika mendengar berita nanti malam ada gerhana bulan, tapi saya tidak keluar rumah sehingga tidak melihat gerhana tersebut, Ustadz? Apakah saya harus sholat gerhana bulan? Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa. Kalau tahu nanti kita bisa menyiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Atau misalkan kalau Bapak Ibu tinggal di perumahan, itu ada yang mengkoordinir untuk melaksanakan sholat. Supaya kampung tersebut atau daerah tersebut berkah karena melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau misalkan saya niat sholat gerhana kan jam 3, maka dia itu tidur jam 7 supaya bangun jam 3. Ternyata begitu bangun mataharinya sudah buka, ternyata sudah jam setengah 7. Nah itu nggak apa-apa ya, karena apa? Karena ketiduran. Ya, a'darus sholati ithnani, dua udzur sholat. Pertama an-naumu wan nisyan, tertidur dan lupa. Itu udzurnya sholat. Tapi kalau udzur terus itu ya juga masa udzurnya tiap hari. Ini Mas Adit pengalaman. Ustaz, Ustaz, kalau ini Ustaz, kalau keutamaannya ini Ustaz, untuk sholat gerhana sedikit apa Ustaz? Apa saja kira-kira? Itu tadi keutamaannya ya.
Pertama, ya, kita taat kepada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi menyampaikan bahwasanya gerhana itu tanda-tanda matahari dan bulan itu ayatun min ayatillah. Kalau kita melihat gerhana berarti faida ra'aitum dzalik fafza'u ila dzikrillah, segera menyebut Allah Subhanahu wa taala, wa ila sholati, dan melaksanakan sholat. Berarti kita mendapatkan pahala yang tidak terhitung jumlahnya karena melaksanakan sholat. Jadi ciri khas orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu tidak pernah berpikir fadilahnya apa. Karena apa? Taat itu lebih dari fadilah. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya pembantu, setiap mau mengerjakan sesuatu itu ditanya gajinya mana, wah itu kira-kira nggak lama itu. Ya. Tapi ketika pagi mengerjakan apa? Bikin kopi, bikin teh, kemudian ngepel. Oh itu seneng. Nah, itu sama dengan kita. Rasulullah menyampaikan ini gerhana. Loh, fadilahnya apa? Oh itu kira-kira kalau Nabi itu ini, kalau ada Umar itu bisa ini anak ini semuanya itu serba perhitungan. Ya. Nabi saja itu nggak pernah perhitungan. Nabi itu nanti orang yang dosa besar pun itu nanti akan diberikan syafaat. Kita hanya melaksanakan fadilahnya apa? Dikit-dikit fadilahnya apa? Ketaatan itu, ya, ketaatan itu tidak perlu fadilah. Nah, misalkan begini, kalau kita mencintai sesuatu, itu pasti akan rela berkorban demi yang kita cintai. Bukan mengorbankan yang kita cintai. Ya. Kalau kita mencintai sesuatu, kita rela berkorban demi yang kita cintai. Ya. Bukan mengorbankan yang kita cintai. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, begitu ada perintah kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Begitu melaksanakan, hatinya itu bahagia. Alhamdulillah ya Allah, ketakdirkan aku bisa sholat gerhana pada malam hari ini. Ternyata bangunnya kesiangan. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah niat tapi kok kesiangan. Ya nggak apa-apa. Ya, itu juga rahmatnya Allah juga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Itu Ibu Anu mau tanya, Ibu Martini. Mana Bu Martini? Sebentar. Saya buka. Ini. Silakan Ibu, kalau ingin bertanya. Boleh dibuka mic-nya Ibu. Mana Ibu? Belum terbuka Ibu. Mic-nya belum kebuka Bu Martini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau menanyakan, kan dalam usia saya yang sudah uzur ini, keluar malam itu biasanya tidak begitu. Jadi jarang sekali saya keluar malam. Jadi kalau ada gerhana bulan itu, apakah saya kan tidak menyaksikan, tapi saya sholat di rumah saja, itu boleh atau tidak? Terima kasih. Mengetahui waktunya saja. Terima kasih. Tadi saya sampaikan kesunahannya itu berjamaah. Tapi kalau tidak memungkinkan di rumah sendirian itu sudah cukup karena kita termasuk orang yang terpanggil melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Hanya berdasarkan waktunya saja, Ustadz. Ya, berdasarkan waktunya. Itu kalau tadi berdasarkan broadcast dari Mas Adi itu ada waktunya itu. Waktunya jam sekian sampai sekian. Nanti kita, jam sekian. Begitu masuk jam itu ya, pada puncaknya, itu misalkan durasinya berapa menit ya.
misalkan gerhana pada malam hari ini 10 menit. Nah 10 menit itu begitu masuk, kira-kira 2 menit, 3 menit kita melaksanakan sholat. Hmm. Kira-kira sholatnya disesuaikan dengan